Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa yasil asqam walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita diberikan sehat lahir dan batin, dihindarkan dari berbagai macam penyakit buruk dan dihindarkan dari berbagai macam musibah dan bencana. Dan mudah-mudahan kita ini dikaruniakan umur kita barokah dan mudah-mudahan hadiah husnul khatimah. Nah, di masa tengah pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul harus banyak bermujahadah, banyak mencoba untuk mengkaji kitab Allah Ta'ala, mengkaji sunnah Rasulullah SAW terkait dengan berbagai macam hal yang terjadi. Dan itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Hari ini pandemi COVID-19 ramai lagi begitu. Dan kita berharap bahwa ini adalah bagian dari cara Allah untuk mengingatkan agar kita ini lebih semangat taat kepada Allah, jadi orang baik. Jadi orang baik itu kan rahmat Allah baik. Jadi kita bisa hadir sholat Jumat, bisa baik dengan istri suami, bisa berbakti kepada orang tua, baik dengan tetangga, tidak suudzon dengan orang lain. Ini rahmatnya Allah Ta'ala. Bisa bangun malam, ini rahmatnya Allah Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada kita bahwa ternyata kita ini butuh pertolongan Allah Ta'ala. Jadi kita ngaji begini itu supaya ditolong oleh Allah. Kita wirid dzikir tadi itu supaya ditolong oleh Allah Ta'ala. Tadi saya membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini kan terkenal ayat ruqyah. Kemudian dilanjutkan di rakaat kedua juga begitu. Jadi ada maknanya. Kita mohon pertolongan Allah Ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sabar dan sholat, salah satu sabar dalam taat, sabar ketika kita menghadapi berbagai macam musibah, tetap taat, tidak maksiat. Dan yang ketiga, kalau sudah ditakdirkan apapun, kita ikhlas lillahi ta'ala, ridho. Karena sakit itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, si fulan sehat, si fulan kena stroke, si fulan kena gula, si fulan kena covid misalnya. Itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Maka dari itu kita menjalani takdir tetapi ikhtiar. Makanya pagi hari ini kita berusaha meningkatkan iman, bukan hanya imun saja. Maka yang hari tadi pagi sempat sholat tahajud, dahsyatnya luar biasa. Keutamaan sholat tahajud itu luar biasa. Ya, sebelum masuk materi ternyata ini penting. Wasta'inu bis-sabri was-sholah, sabar dan sholat. Sabar sudah sholat ternyata. Yang tidak diberikan kepada orang lain, yang tidak diberikan kepada orang yang tidak tahajud. Ada beberapa ayat ya dalam surat Al-Muzammil ayat 6 itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya bangun di waktu malam, ya, di waktu malam itu adalah waktu yang sangat tepat, ya. Waktu yang sangat tepat untuk apa? Khusyuk. Inna nasyi'atal laili ya asyaddu wat'au wa aqwamu qila. Jadi sesungguhnya bangun di waktu malam tuh lebih tepat untuk khusyuk dan bacaannya lebih berkesan. Artinya apa? Kalau sholat kita tadi khusyuk, kemudian hati ini khusyuk,
Kalau khusyuk berarti dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya apa? Doa itu lebih cepat dijawab oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi itu dia surat Al-Fatihah. Dan kita baca 5 waktu, belum salat sunnahnya, di tahajud. Jadi lebih dijawab oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang tidak diberikan kepada orang selain orang yang tahajud ini dalam surat Al-Isra ayat 79. Ibadah nafilah, salat tahajud yang kemudian Allah sampaikan ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat terpuji. Artinya tahajud, orang tahajud ini diangkat derajatnya, ditempatkan di tempat yang mulia. Mungkin duitnya banyak tapi mulia, mungkin duitnya tidak banyak tapi dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jabatannya tidak sampai pada puncak yang diraih di instansi dia, di tempat kerja dia, tapi dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan. Bisa sholat malam, masih bisa sholat rawatib sunnah, masih bisa sholat jamaah, masih bisa baca Quran, masih sempat wirid pagi dan sore. Tahu yang hak dan yang batil, itu rahmatnya Allah. Lebih dahsyat daripada dolar dan rupiah. Allahu Akbar. Itu diberikan kepada tahajud. Kemudian dilanjutkan di dalam surat Al-Isra tadi ayat 80. Kemudian orang tahajud ini berdoa. Kita ingat tadi bahwa doanya orang tahajud itu pasti lebih cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pas pandemi seperti ini. Obat itu pengefeknya hanya 10%. Kalau obat itu menyembuhkan, dokter tentu tidak akan sakit. Ini berarti kita disuruh mikir hari ini. Ayo tobat nasional, begitulah bahasanya. Jadi sekarang ini yang paling pintar dalam menghadapi pandemi ini siapa? Dokter. Tetapi yang gugur banyak enggak? Banyak. Berarti apa? Campur tangan Allah Ta'ala yang besar. Ya, mudah-mudahan ya beliau-beliau yang para medis ya, yang meninggal mudah-mudahan husnul khotimah, diampuni dosanya. Dan mudah-mudahan amal ibadah yang diterima, keluarganya diberi sabar, dan mudah-mudahan kita ini sehat walafiat. Jamaah sekalian, yang kedua doanya apa? Robbi adkhilni mudkhala sidqin. Jadi ahli tahajud ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan setiap mengawali aktivitas apapun. Mau mendesain apa ini? Mau merencanakan meningkatkan imun yang paling cepat, diberikan jalan, Pak. Ditunjukkan orang-orang ini, oh ini dimudahkan ini. Dikala misalnya obat-obat kok mahal ya, bagaimana caranya mendapat obat tapi murah tapi cespleng begitu. Ternyata salat tahajud itu dahsyat. Makanya diberikan kemudahan ketika mengawali aktivitas sesuatu. Mau memplan apa? Mendidik anak. Apalagi masa pandemi, ibu stres karena anak di rumah, anak 4, handphone minta 4. Kemudian yang rewelnya Masya Allah, bukan belajar online tetapi akses YouTube. Apalagi ada drakor, Masya Allah. Betul apa enggak? Kira-kira banyak bapak ibu, banyak orang tua yang hari ini sumpek apa senang kira-kira anaknya di rumah. Nah, akhirnya kita kembali kepada Allah Ta'ala. Terus yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bebaskan ahli tahajud itu dari kesulitan yang dialami. Kesulitan apapun. Kesulitan dalam masalah harta, kesulitan dalam menghadapi pendidikan anak, kesulitan menghadapi teror misalnya. Hari ini jamaah sekalian, kemarin Syekh Ali Jabir yang ditusuk di Lampung ini pelajaran bagi kita. Artinya apa? Hati-hati dan waspadalah. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan dapat hidayah. Barangkali belum dapat hidayah, makanannya minumannya haram, akhirnya berbuat jahat, tidak tersentuh dengan pendidikan. Yang dakwah begini, yang ngaji kan di masjid, yang di luar masjid, dan banyak setan yang mempengaruhi mereka. Maka Allah akan membebaskan dari setiap kesulitan yang sedang dialami. Kemudian yang keempat, ahli tahajud itu waj'alli min ladunka sultanan nasira. Ini doanya, Pak. Apa? Ahli tahajud keutamaannya, kalau ada gangguan dalam pekerjaannya, Allah Ta'ala yang akan langsung menolongnya, bukan yang lain. Ketika orang lain masih membuat perencanaan, aku kepingin menolong, tapi Allah langsung datang pertolongan. Insya Allah seperti pagi hari ini, mata kita masih sehat, telinga kita masih sehat,
ya, perasa indera perasa kita masih sehat, masih bisa merasakan dingin, hangat, masih bisa merasakan tenggorokan sakit misalnya, masih bisa bernafas, paru-paru masih sehat. Jamaah sekalian, ada nasihat untuk kita ya, tentang riset tentang sholat tahajud itu. Ternyata sholat tahajud itu meningkatkan imun, dan detok paru-paru itu terjadi pada sepertiga malam terakhir, saat orang itu efektif, saat orang itu terjaga. Jadi ahli tahajud insya Allah. Terus kita diperintahkan ya di dalam wudhu itu untuk istinsyaq. Nah ini salah satu untuk 5 kali, apalagi 5 kali Pak. Sholat 5 kali, wudhunya 5 kali. Apalagi kalau kita hifdzul wudhu. Salah satu ikhtiar dalam rangka mencegah COVID-19 adalah hifdzul wudhu, batal wudhu lagi. Supaya apa? Ya dibersihkan oleh Allah saluran pernafasan kita ini. Di samping itu orang yang suci itu doanya lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tenang, tidak neko-neko ya. Nah inilah mungkin 4 hal. Nah kita masuk pada materi kita, 3 amalan penyelamat di zaman fitnah yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa ini? Karena betul-betul luar biasa. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang berbahagia, saat ini banyak orang yang berusaha meningkatkan imun tetapi lupa meningkatkan iman. Setelah kita tahu fadilah sholat tahajud seperti itu, dahsyatnya seperti itu, dan sangat kita butuhkan, maka plannya adalah ayo kita ajak keluarga kita untuk istiqomah sholat tahajud. Meskipun hanya 2 tahajud, 1 witir misalnya, tapi istiqomah. Syukur kalau 11, syukur kalau 23, monggo. Tentang jumlah rakaat itu tidak ada perdebatan, ya perbedaan biasa saja. Tapi yang penting adalah sholat tahajud. Dahsyatnya, insya Allah hidup kita akan dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika manusia banyak rapuh, tidak bisa menjaga lisan, banyak yang jualan hoax untuk makan, mengadu domba, menghina agama, menjual agama, bahkan tidak betah di rumah di masa pandemi, bahkan bangga dengan maksiatnya, sampai ada pesta G, itu kan ngeri kita ini. Pesta G, kemudian perzinaan, kok justru tetap ada di masa pandemi ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, man najah? Apa yang dimaksud dengan keselamatan itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amsik 'alaika lisanak wal yasaka baituk wabki 'ala khati'atik. Nah, ada 3 hal. Pas kok ya zamannya fitnah. Fitnah itu ujian. Ujian yang paling gampang maknanya ujian. Fitnah. Jadi kaum muslimin fitnah. Kita lihat di mana-mana ya. Jadi Masya Allah, barangnya tidak kelihatan, tapi kalau dites ada, tapi orangnya tetap sehat, namanya UTG misalnya begitu. Makanya tetap kita jaga kesehatan. Meskipun sekarang kaum muslimin juga, para ilmuwan muslim juga melakukan riset, apa kira-kira yang bisa, makanan minuman apa yang bisa menangkal atau bahkan menyembuhkan. Maka muncullah herbal, muncullah probiotik, muncullah Masya Allah macam-macam ya. Ada yang sudah parah kemudian minum biidznillah sembuh. Ya sembuhnya dari Allah, bukan karena minuman atau herbalnya itu gitu. Bukan karena obatnya, tapi Allah memberikan obat lewat khasiat, lewat obat itu. Kok pas takarannya gitu. Jemaah sekalian, maka yang dikatakan keselamatan kata Rasul ada 3 tadi. Jagalah lisanmu, hendaklah rumahmu membuatmu merasa lapang, betah di dalam rumah. Kemudian menangislah karena dosa-dosamu. Insya Allah kita kaji 3 hal ini. 3 wasiat Rasulullah SAW ini, kalau kita kerjakan maka akan menyelamatkan pelakunya, menyelamatkan kita dari apa? Dosa yang membinasakan, kesia-siaan, bingung. Ada orang itu bingung, saya harus ngapain ini, bingung. Ke depan keluar, ke depan kemudian keluar rumah, nyetar mobil keluar, balik lagi muter-muter, bingung. Saat ini yang di PHK banyak, yang KDRT banyak, sampai banyak yang antri minta gugat cerai hari ini.
Berarti apa? Rapuh betul. Betul-betul serius ujian ini gitu. Maka ini saringan nanti. Yang tersaring siapa? Orang-orang yang mendapat rahmatnya Allah, orang-orang yang sholat subuhnya berjamaah, orang-orang yang tidak putus sholat tahajud. Insya Allah itu. Yang nggak neko-neko itu, dohiron wa batinan itu udah ikhlas. Jadi orang yang hatinya lahir batinnya itu sudahlah, saya ini pengen capai ridhonya Allah saya. Saya tidak pengen macam-macam, saya nggak pengen terkenal, saya nggak pengen ini itu, saya nggak pengen dipuji orang, saya nggak pengen menyakiti hati orang. Sudah biarkan saja orang lain nyakiti saya tak sabar gitu. Saya ikhlas, saya ridho. Saya hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada kaum muslimin. Jadi hidupnya itu positive thinking. Energi inilah yang meningkatkan imun. Tenang ya, zikir itu tenang. Biasanya istighfar itu hanya mungkin 10 kali, sekarang dinaikkan 33. Oh kurang, naikkan 100. Kurang, setiap saat tuh wiritan terus. Ya, termasuk menyelamatkan pelakunya dari berbagai macam fitnah dan keburukan dunia dan akhirat. Nah, pertama mari kita kaji lebih dalam nih. Amsika 'alaika lisanak. Nabi mengatakan, jagalah lisanmu. Janganlah engkau berbicara kecuali mendatangkan kebaikan, manfaat dan pahala. Yang paling banyak ini kan lisan kita, lidah tidak bertulang. Kalau ngomong baik banyak orang senang. Tapi ada lidah yang sekali ngomong itu menyakitkan hati. Pernah ngalami apa enggak? Jadi korban kira-kira. Ada orang yang kita ngomong nggak pernah ngomong sekali langsung nyelekit begitu. Lah ini ada orang yang memang ujian untuk kita. Orang itu pendiam, tapi begitu ngomong langsung menyayat-nyayat hati. Dan seumur hidup itu terkenang. Ya. Jadi hati-hati dengan lisan kita. Jauhilah segala bentuk kedustaan seperti menyebarkan berita palsu atau yang tidak benar. Hati-hati, memotivasi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari mengatakan, sungguh seorang hamba itu mengucapkan satu kata yang ia tidak memperhatikan, kemudian tidak memikirkan kejelekannya, jadi asal ngomong, dan tidak mengkhawatirkan akibat dan dampaknya, ternyata karena itu dia dilemparkan ke dalam neraka lebih jauh dari apa-apa yang ada di antara timur. Artinya demikian cepat ya lidah ini menyeret seseorang ke dalam neraka. Makanya ghibah, ngerasani, namimah, dusta, mengumpat, mencela, mengadu domba. Dan sekarang media luar biasa. Yang kita heran, justru antara sesama muslim itu mengadu domba di medsos. Antar kelompok, antar ini itu, ada kejadian ini diangkat untuk membenturkan muslim satu dengan yang lain. Saatnya lah hari ini merapatkan barisan. Saatlah menyatukan hati. Jadi tidak ada sekat-sekat ormas, tidak ada ormas Islam, tidak ada sekat-sekat bendera. Kenapa? Ini Allah tunjukkan bersatu melawan musibah, melawan pandemi ini, mencari ya bagaimana kita bisa membuat obat sendiri, bagaimana ya Allah berikan kemudahan, bagaimana kita mengantisipasi, bagaimana nutrisinya juga baik. Hari ini luar biasa ikhtiarnya ya. Kemudian istiqomah di dalam doa, istiqomah di dalam istighotsah ya, istighotsah ya, berdoa, wirid pagi dan sore. Jadi ada wirid khusus kita yang tidak kita hilangkan. Artinya tidak sampai lupa gitu. Al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi seorang muslim itu cirinya salah satu ya hifdzul lisan, ini menjaga lisannya. Orang yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi hari ini mungkin banyak yang lisannya ini tidak terjaga, Allah timpakan musibah. Karena musibah itu datang karena dosa dan maksiat. Tidak ada yang namanya musibah itu tiba-tiba ujuk-ujuk, tidak ada. Apalagi masal seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini bisa jadi tangannya ya, orang muslim satu, orang yang lain itu karena tangannya, karena kekuasaannya, kedoliman seseorang, kemudian orang lain mendapatkan musibah. Mata pencahariannya tiba-tiba dicabut ya, kemudian dikucilkan, kemudian anaknya dirusak, rumah tangganya dirusak.
ada namanya pelakor, ada namanya apa, pebinor apa itu. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang saya baca di media online ada mutilasi. Coba, hanya karena harta kemudian mengambil hartanya orang, ya, kemudian membunuh orang. Ngeri sekarang hari ini. Dan ditunjukkan fakta-fakta itu, dan itu live dalam arti apa? Sekarang terjadi cepat sekali berita itu, informasi. Kalau dulu kan lama sekali. Jamaah sekalian, gangguan lisan dan tangan ini coba kita cek di lingkungan kita, keluar kita, ada enggak? Apalagi lisan kita. Jangan sampai seorang suami begitu kasar kepada istrinya, seorang istri begitu kasar kepada suaminya, orang tua demikian kasar kepada anaknya, karena sumpek hari ini. Bagaimana? Nabi itu kalau misalnya punya banyak masalah, beliau segera melaksanakan banyak sholat. Ya, ada sebuah riwayat mengatakan bahwa ketika menghadapi banyak masalah, banyak rukuk dan sujud kepada Allah Ta'ala. Dan di dalam sholat itu saat-saat doa diijabah oleh Allah Ta'ala. Satu amalan yang banyak di situ, doa yang kita lantunkan adalah sholat. Apalagi di sujud terakhir atau sebelum salam, saat-saat diijabah. Mau minta apa? Dalam hati kita minta sama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasail asqam. Ini kan wirid yang kita baca masa-masa pandemi. Enggak pandemi pun juga baca, supaya dijauhkan dari COVID-19 dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini tentang lisan. Hati-hati dengan lisan, ya. Makanya sampai dalam riwayat Bukhari itu gini, siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yakni lisan, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yakni kemaluannya, lisan dan kemaluan, aku menjamin akan masuk surga. Atman lahul jannah, kata Rasulullah. Jaminannya surga, lisan dan nafsu, syahwat lisan. Dua itu Bapak Ibu sekalian, ujian di akhir zaman ini. Makanya siapa yang bisa menjaga, Allah Ta'ala hadiahkan surga. Nah, kaitan dengan lisan ini, ada rumus dari Rasulullah SAW bahwa kalau nggak bisa ngomong yang baik ya diam. Fal yakul khairon auliyas. Sudah rumusnya. Ngomong yang baik atau diam. Wirid astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali sehari. Kan capek. 100 dibagi 5, 20. Badal sholat 20. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu hari 100 kali. Mudah-mudahan setan enggak ganggu kita hari itu. Ini amaliyah yang sederhana. Istighfar juga begitu, astagfirullah, astagfirullah. Kok capek ya 100? Ya sudah dicicil, dibagi waktu, diam-diam istighfar. Itulah menenangkan kita, itulah pertolongan Allah Ta'ala datang kepada kita. Faliyakul khairan awliyasmut. Nggak bisa diem, karena hari ini mancing, baca WhatsApp komen, ngelihat status orang komen, wis mending sudah. Kalau nggak bisa ngomong baik, diem. Lah, oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Ghazali itu memberikan resep begini. Ini Imam Ghazali ya. Pentingnya menjaga lisan menurut Imam Ghazali ini ada 5 jamaah sekalian. Jadi 5 hal yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana tips menjaga lisan? Yang pertama adalah jauhi perbuatan yang pembicaraan yang enggak bermanfaat. Ngerumpi, kemudian jagongan atau cangkruan misalnya, ngomong ngalor ngidul begitu gak bermanfaat, jauhi kata beliau. Karena ini yang menyebabkan mudarat. Dr. Masaru Emoto itu pernah melakukan, saya membaca ya artikelnya tentang air. Ada kata-kata baik, ada kata-kata buruk. Terus kristalnya dicek. Oh ternyata kalau kata-kata buruk itu efeknya dahsyat, menyebabkan orang itu jadi jahat dan seterusnya. Struktur kristalnya langsung berubah. Tapi ketika ada kata-kata kebaikan, keindahan, cinta, kasih sayang disampaikan, ini umum ya, itu dasar. Tapi kalau kita kembali kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, air itu ketika kita bacakan suratul Fatihah kepada orang, kita berikan orang yang kena gangguan setan, maka biidznillah dia akan menjerit kesakitan.
Kalau misalnya ini, maaf, kalau misalnya ada anak kesurupan kemudian kita bacakan, kita minum sedikit kemudian disemprotkan ke yang bersangkutan, orang majnun misalnya ya, karena gangguan setan, dia insya Allah akan lari dengan segera biidznillah. Banyak sekali. Makanya saran kami, lisan kita perbaiki. Nanti di rumah Bapak Ibu sekalian, pengaruhnya doa dahsyat. Setiap minuman kita ini kita ruqyah mandiri. Setiap minuman kita, setiap obat kita, padat ataupun cair, nggak usah dibuka, ngefek. Beberapa waktu yang lalu tuh saya sempat silaturahmi ya ke seorang profesor. Jadi beliau menasihati kita semuanya ya. Jadi tentang masalah COVID-19 nih, saya konsultasi tentang masalah COVID. Terus bagaimana obatnya? Ya, ternyata beliau bukan hanya obat yang saya buat, kata beliau, tetapi justru yang lebih penting itu doanya. Jangan salah tingkah, salah ucap, salah mikir, salah jalan, ya salah yang lain ini. Ya, kakean pola kalau kata Jawa begitu. Insya Allah Allah akan berikan kemudian. Jadi doa, bacakan. Oh biasanya saya baca Fatihah sekali, ya 7 kali. Oh yang ganjil, Allah cinta senang dengan yang ganjil, ya ganjil 3, 5, 7, 11. Fatihah dahsyat. Dalilnya apa? Banyak. Ya, tentang masalah Al-Fatihah, suratul Fatihah itu dahsyat itu. Kemudian bacakan ayat kursi, setan lari. Kalau ada di rumah kita terbakar mereka. Apalagi air, kemudian kita minumkan anak-anak kita, istri kita, suami kita, insya Allah jamaah kita. Makanya ada satu pesantren ya, di satu pesantren di daerah Jombang itu pesantren tahfidzul Quran. Santri itu kan pada minum, itu ada air minum itu ditempatkan ya di masjid itu. Dan satu hari mungkin 5 juz lah gitu ya untuk dibaca, dan santri yang baca banyak. Dan airnya itu Masya Allah. Jadi kalau orang sakit, kesurupan itu diminum Pak. Biidznillah diberi sehat. Ya, kalau ada kuda lumping itu dicarikan, itu enggak jadi kuda lumpingnya, enggak iso kalap. Nah, ini artinya ada efek Pak, Quran itu. Maka jadikan rumah kita Quran, jangan sampai rumah kita enggak pernah dibaca surat Al-Baqarah atau bagian dari surat Al-Baqarah. Karena rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah lewat lisan-lisan yang mulia ini, orang-orang soleh ini, setan akan lari dan insya Allah tidak akan digoda kita oleh mereka. Yang bisa jadi COVID-19 bisa juga dikendarai oleh setan-setan ini, dimanfaatkan. Ya, Allah izinkan, iya Allah izinkan, tapi kan kita tidak tahu. Makanya kita mohon kepada Allah, Tuhirun, saling mendoakan. Yang kita makan halal, toyib syaratnya itu, evaluasi. Ya, jadi kata Imam Ghazali, jauhi pembicaraan yang enggak manfaat, yang manfaat saja. Yang kedua, jangan boros berbicara. Bicaralah seperlunya, langsung kepada poin yang dimaksud. Kebanyakan orang merasa perlu membicarakan sesuatu yang sepele terus-menerus ya, padahal belum tentu itu penting. Jadi kadang-kadang supaya orang lain tertawa, kemudian membuat lawaan-lawaan gitu ya. Jadi supaya orang lain memperhatikan saya, guyon. Ini luar biasa. Makanya rating lawak itu di televisi kan laris katanya ya. Ya alhamdulillah sampai hari ini saya tidak punya televisi ya. Bersyukur sekali sehingga nggak sempat televisi ya. Nggak sempat. Ya, pernah punya terus kena bledek, akhirnya alhamdulillah itu cara untuk menghilangkan televisi untuk anak-anak saya. Anak saya masih SD waktu itu. Tiba-tiba dapat, alhamdulillah. Itu gara-gara nonton televisi, nonton caranya, modelnya, ngomongnya, meniru. Anak bisa niru. Bisa jadi sihir lewat televisi. Nah, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Kita lebih senang nonton televisi daripada buka mushaf. Daripada wirid pagi dan sore kita lebih senang nonton televisi. Dan kangen. Ada nggak serial drakor itu mengangeni orang ngelihat apa enggak? Kangen. Kalau nggak ngelihat episode 1 aja merasa, waduh saya merasa berdosa begitu. Ya, Masya Allah. Nah, hindari obrolan-obrolan yang nggak bermanfaat. Hindari obrolan-obrolan yang batil, kata beliau yang ketiga. Hindari pembicaraan hal-hal yang sebenarnya haram untuk dilakukan. Bahkan membicarakan kebatilan sambil mengutuk perbuatan tersebut juga tidak dianjurkan, kata Al-Ghazali. Karena setiap pembicaraan kita akan terpatri di dalam hati dan akan membuat kita mengingatnya kembali.
Jadi apa yang kita baca, kita dengar, kita misal akan terekam. Handphone apalagi sekarang, semua ada di sini. Kita mau buka apa? Sekarang ada info pembacaan misalnya, saya langsung muncul. Ada info perzinaan muncul langsung. Wartawan itu baik dan buruk semua diupload. Makanya kita berdoa mudah-mudahan dihindarkan dari fitnah orang-orang jahat. Ya. Nah, kemudian yang keempat sekarang, jauhi perdebatan. Maksudnya apa? Perkataan dengan tujuan mendiamkan atau mengalahkan orang lain dengan alasan yang bertujuan untuk mengungkapkan kekurangan dan kelemahan sehingga akan terlihat cacat dan kebodohannya. Ya, hindari perdebatan yang tidak penting. Makanya orang-orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang paling keras debatnya. Jadi pengen menang-menangan gitu. Kalau sudah menang bangga, saya ini menang, saya ini hebat, logika berpikir saya, sandaran kajian ilmiah saya lebih hebat. Ya beda kalau diuji skripsi, uji tesis, disertasi mungkin beda ya. Tapi perdebatan yang tidak penting, saling mencaci maki ya. Forum seperti ini ini harus menjaga lisan kita. Ya di akhir zaman itulah yang menyebabkan bala itu turun. Yang terakhir, jauhilah perkataan yang menyakiti hati orang lain. Kalau tidak mau bisa membahagiakan orang lain, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Terus mending diem saja. Kalau disakiti bagaimana? Serahkan sama Allah Ta'ala. Tidak balas, ya mungkin Allah lebih sayang sama kita. Sesuatu itu kadang tidak perlu, tidak harus dibalas. Nabi itu Masya Allah akhlaknya luar biasa sekalian. Makanya Nabi, kenapa Nabi ya waktu Nabi itu sakitnya hanya 2 kali seumur hidup, Pak. Saya itu Masya Allah baca riwayat itu, Nabi itu sakitnya cuma 2 kali. Ternyata rahasianya apa? Sholat malamnya luar biasa. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi itu dijelaskan tentang sholat malamnya Nabi ya. Itu semalam bisa 5-6 juz bacaan Nabi. Al-Baqarah, terus Ali Imran, terus An-Nisa diteruskan. 5-6 juz semalam. Betapa panjangnya rakaat pertama Al-Baqarah ya, Allahu Akbar Al-Baqarah. Terus rukuknya sepanjang bacaannya berdirinya. Kemudian sujudnya sepanjang berdirinya. Ya wajar kalau tangguh, imunnya kuat. Salah satu untuk mencegah COVID ini disuruh sujud yang lama. Berarti cocok dengan hadis Nabi ini. Cuman wah saya ikut sunnah, kuat nggak? Coba 1 juz berdiri. Nah coba kira-kira kuat nggak kita? Kira-kira kalau di masjid kita tercinta ini imamnya 5 juz ketika qiyamul lail, kira-kira jamaahnya istiqomah apa Melayu? Nah, ini luar biasa Pak. Kalau pengen sampai ada orang tua ya, ada salaf-salaf tua ditanya tentang sholat malam. Orang tua biasanya kan udah capek lelah, boleh sambil duduk sholatnya gitu misalnya. Ini orang tua minimal ya saya nyelesaikan Al-Baqarah. Allahu Akbar. Orang tua Pak masih kuat berdiri sambil baca Quran. Ya, kalau hafal sambil baca mushaf ketika sholat malam juga tidak masalah. So, Masya Allah. Makanya Nabi itu tenang, stabil emosinya, beda dengan saya. Ya, kalau bapak-bapak insya Allah di sini orangnya sabar, ikhlas begitu ya. Amin. Amin ini kayak nggak pati percaya. Ya insya Allah Pak, kita ini sabar. Ini ujian kita, stabil berarti apa? Sholatnya wasta'inu bis-sabri was-sholat. Mau meninggal sudah 60 ke atas tuh, sholat diperbanyak. Kenapa? Kita mau pulang. Wong usia 60 sampai 70 tahun kita ini. Tidak lama. Investasi apa? Ya, amal apa yang sudah kita torehkan? Kalau orang dulu itu seneng sedekah sumur. Ya wakaf sumur. Kenapa ngalir terus dia pakai orang sampai meninggal terus mengalir. Lah masjid ini termasuk ya yang wakaf, yang ikut jariah di sini. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan yang lebih baik. Nah, baik. Itu cukup ya nasihat dari Al-Ghazali 5 hal. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Yang kedua, waliyasaka baituk, hendaklah rumahmu membuatmu merasa lapang. Betah untuk tinggal di rumah. Kenapa? Agar engkau dapat menanamkan akidah, keyakinan yang kuat dan keimanan yang benar kepada keluargamu, serta mengajarkan apa? Mengajarkan ilmu yang manfaat, mengajarkan akhlak yang mulia kepada mereka. Berarti apa?
sebagai leader, manajer, sebagai uswah, sebagai teladan di dalam rumah tangga. Ini orang tua. Jadi justru ketika sekarang ini lockdown, katakan sekolah belum aktif, kecuali beberapa pesantren ya. Kalau di pesantren yang belum aktif, maka kewajiban kita menanamkan akidah tauhid. Iktimat itu ilallah, kepada apa? Menggantungkan cita-citamu, masalahmu kepada Allah Ta'ala. Insya Allah Bapak Ibu, makanan ini halal, minuman ini halal, jadi darah daging, mendorong orang itu jadi baik, mendorong orang itu jadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya. Nah, oleh karena itu jangan berhenti. Ada di online itu banyaklah situs-situs yang memuat kitab-kitab ya tentang akidah ya, akidah sahihah, banyaklah di situ kitab-kitab. Nah, kalau misalnya punya buku-buku di rumah juga begitu, bisa diajarkan kepada anak-anak. Bagaimana strategi mengajarkan akidah kepada anak, ya, mengenalkan Allah kepada anak-anak kita lewat kisah-kisah yang digambarkan oleh Rasulullah, ya, terus teladan dari para ulama-ulama kita, ya, mengajarkan ilmu yang manfaat, menghemat air, menghemat listrik, menggunakan gadget. Anak nggak mungkin, Pak, kita hentikan, jangan main game, repot itu. Berarti ya harus kita arahkan, berapa boleh main game tapi yang baik gamenya dan ada waktunya. Nah itu bijaksana. Tapi kalau sudah tidak boleh, itu akan berontak. Ketika berontak, stres, melarikan dari rumah, minggat masalah. Apalagi melakukan tindakan-tindakan yang destruktif tanpa sepengetahuan orang tua. Maka disinilah perlu tanggung jawab orang tua saat ini. Bagaimana rumah kita lapang? Bunda juga begitu. Bagaimana Bunda menenangkan hati seluruh anggota keluarga? Ayahanda juga begitu. Menjadi apa? Teladan, memanage, mengatur, mendrive, kemudian mengomando. Seperti panglima perang, kapan waktunya sujud, kapan tenang, kapan tegas, kapan lembut. Bukan saben hari jadi polisi terus. Ya, ini tidak boleh. Ini melanggar gitu. Anak penuh reward dan punishment ya. Perlu ada penghargaan, kita hargai anak kita, hadiah. Sekali waktu makan, ayo makan bersama-sama, diajari bagaimana hidup sehat, bagaimana pola hidup kita sehat, pola makan kita sehat, ibadah kita semangat. Nah, 4 tips mewujudkan ya baiti janati ini. Sehingga kalau sudah itu kita lakukan, kenapa? Banyak orang sekarang nggak kerasan, Pak, stres nggak kerasan. Akhirnya apa? Keliling mall. Sudah masa pandemi keliling mall, cangkruan di alun-alun sana itu. Masya Allah, ada kerumunan, ada diskon di toko mana, borong berjubel di situ. Habis itu langsung reaktif. Habis itu gejala sesek-sesek. Ya, Masya Allah, hati-hati. Maka bagaimana menjadikan baiti janati? Ada 4 ya. Yang pertama, jauhi dosa. Karena dosa itu tidak akan menjadikan rumah tangga kita ini hancur. Susah kita ini ketika jadi orang baik itu susah. Ngomong baik, perilaku baik, mengatakan yang salah-salah, yang benar-benar salah. Mau mengingatkan orang itu nggak berani. Nanti sungkan saya sama anak saya, biarkanlah anak saya, biarkanlah anak itu pacaran, enggak apa-apa, wes, yang penting enggak zina. Lo begitu. Lo awalnya zina dari pacaran padahal. Enggak berani. Jadi ada orang yang cuek, wes yang penting aku apik, yang lain rusak biarin. Kan enggak bisa begitu. Karena kalau yang lain rusak ngefek ke rumah tangga kita juga, dan kita akan dihisab. Maka berjamaah ini penting. Maka kita berdoa mudah-mudahan di PPS ini juga diberkahi, rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, terangi rumahmu dengan sholat dan Al-Quran. Menerangi rumah dengan sholat dan Al-Quran. Sholat sunnah di rumah, Quran dibacakan, insya Allah tenang itu, tenang. Makanya Nabi juga kalau udah baiti janati, ada masalah sholat. Bunda ada masalah, ambil air wudhu, sholat. Ayah anda ada masalah di tempat kerja begini-begini, ambil air wudhu, sholat. Minta sama Allah Ta'ala, insya Allah akan ditunjukkan ya. Yang baik-baik itu ditunjukkan kepada kita. Yang ketiga, rumah yang nyaman dan tetangga yang baik. Rumah yang nyaman, yang membahagiakan ya, luas rumahnya, lapang hati isinya di dalam rumah, bukan pertengkaran terus terjadi. Ya biasanya setan itu ada di rumah-rumah seperti itu. Makanya manajemen rumah itu kan penting. Minimal kan kalau kita punya rumah itu kan, kalau kosong ya, maksimal kan 3 dipan. Kalau sampai ke 4 berarti miliknya setan, kan begitu, dipakai tidur setan. Ya 3 dipan kita pakai. Makanya bagaimana kalau rumah dipannya banyak, ya mungkin perlu disodakohkan ya.
atau diatur sedemikian rupa. Rumahnya nyaman dari apa? Hati. Kenyamanan itu dari hati. Hati dari mana? Khusyuknya ketika menghadap Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang tahajud, ahli tahajud tadi Bapak Ibu, ahli sholat jamaah tadi itu, hatinya tenang, nyaman. Jadi meskipun nyantai itu, ada rezeki alhamdulillah, kok sedikit alhamdulillah, ala kulli hal alhamdulillah. Kenapa? Rumusnya dua, sabar dan syukur. Tadi ada masalah, sabar. Ada sakit, alhamdulillah Allah gugurkan dosa saya. Akhirnya muncul apa? Muncul syukur, alhamdulillah ya Allah. Andai kan tidak ada pandemi ini, Engkau tidak akan tunjukkan kepadaku bagaimana cara mendidik dan tanggung jawabku kepada anakku. Tiba-tiba anaknya kena narkoba, tiba-tiba anaknya berzina, tidak tahu. Tapi setelah itu tahu perilakunya anak, semuanya tahu. Yang ketiga itu, yang keempat, jangan mencari-cari dan membesarkan masalah pasangan kita. Nah, jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Jadi bagaimana kerasan di rumah kita programkan. Yang terakhir, wabki ala khotiatik, menangislah karena dosa-dosamu. Menangislah karena dosa-dosamu. Jemaah sekalian, memperbanyak istighfar. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan bertobat dari segala dosa maksiat. Sepertiga malam terakhir itu Allah turun. Kalau kita berdoa dikabulkan. Kalau kita meminta diberi. Kalau kita mohon ampunan diampuni. Loh, kurang apa? Orang hari ini doa itu diijabah oleh Allah Ta'ala. Dan di dalam hadis sahih dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa doa itu ada 3 kemungkinan diijabahnya. Pertama, diberi cash langsung, ya Allah berikan sehat hamba yang hari ini sakit. Ya salam, berikan kami sehat dari sakit yang hamba derita. Cash diberi, Pak. Yang kedua, doa. Loh, kok saya berdoa tapi kok tetap saja sakit saya. Ternyata oleh Allah digunakan untuk tolak musibah, tolak bala. Mau ketabrak mobil enggak jadi. Mau ketiban genteng enggak jadi. Mau masuk ke got enggak jadi. Pernah kita alami begitu, Pak? Enggak jadi. Itu dari doa kita. Tolak bala. Yang terakhir, nanti di akhirat oleh Allah Ta'ala akan diberikan kepada kita investasi. Loh, itu 3 kemungkinan doa. Maka orang yang ahli tahajud, doanya akan cepat dijawab oleh Allah Ta'ala. Karena khusyuk tadi itu, menangis istighfar ya kepada Allah Ta'ala. Minta apa? Mau minta sesuatu, minta apa? Ya Allah, aku minta ini. Ya Allah, minta itu. Ya Allah, aku minta kaum muslimin ini sehat. Ya Allah, ya Allah, aku minta jamaah ini barokah semua. Ya Allah, keluarganya barokah, tempat tinggalnya barokah, kampung barokah. Kemudian minta apa? Ampuni dosa saya. Tanda dosa diampuni itu mata terjaga, telinga terjaga, hati terjaga. Kita semangat, tidak melakukan dosa kemarin lagi. Lah, inilah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri di atas segala kekurangan kita. Bisa jadi ini ceramah terakhir saya, bisa jadi ini ngaji terakhir kita. Besok nggak jumpa lagi. Ada yang kemarin masih berjumpa kita di sebelah sini kanan kiri, sekarang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, Pak, jemaah sekalian, kalau itu kita coba untuk terus sampaikan kepada diri kita, wabki ala khotiatik, menangislah atas dosa-dosamu, istighfar, tobat kepada Allah Ta'ala. Saya salah, kemarin begini begitu, dan seterusnya. Insya Allah, Allah akan memberikan jaminan kepada kita, ketenangan, rezeki dijamin oleh Allah Ta'ala. Jalan keluar dari setiap masalah dan persoalan, insya Allah akan diberikan kepada kita sekalian. Nah, mungkin itu jadi penjelasan dalam hadis. Ada 3 hal, saya ulang. Yang pertama, amsik alaika lisanak wal yasaka baituk wabki ala khotiatik. Jadi yang pertama adalah jaga lisan kita. Yang kedua, hendaklah rumah kita menjadi lapang, kerasan di rumah. Silakan dibuat kurikulum bagaimana kerasan di rumah. Calon ahlul jannah, keluarga calon ahlul jannah, ahlul Quran ya, ahlul Quran, dinaungi Quran. Yang ketiga, menangislah karena dosa-dosamu. Mungkin demikian yang dapat kami aturkan. Nah, ada tanya jawab? Cukup? Cukup ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Marilah kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah alladzi anta al-ahad anta as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sa'il asqam ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik ya Allah. Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salim ikhwanana al mujahidina fi Indonesia ya Allah. Allahumma salimna wal muslimin ya Allah. Allahumma salim ikhwanana fi Indonesia ya Allah. Allahumma salim ikhwanal mujahidina fi Palestin. Allahumma salim ikhwanal mujahidina fi kulli makan. Allahumma salim ikhwanana fi sa'il baladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.